bid'atin dalalah. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan di media dimanapun berada, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang besar tak sebut gelar, yang tak bergelar tak panggil nama. Semoga semuanya dalam keadaan senang dan bahagia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah sangat besar kepada kita, maka kita pun harus memuja dan memuji Allah dan membesarkannya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah sentiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya pada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita harap setiap majlis kita dibuka dengan selawat. Mudah-mudahan Allah turunkan banyak barakat. Dan di akhirat kita pula berharap mudah-mudahan berbuah syafaat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga tak boleh lupa untuk senantiasa berdoa untuk para orang tua kita, ayah dan mak kita, saudara mara, kerabat dan famili, para guru, ustaz, ustazah, para sahabat dan teman, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi, yang pada kesempatan ini kita mengambil ilmu dari mereka. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Masuk pada bab yang selanjutnya, babu ma dzukira min ma'rifati Syafi'i al-lughat wa ma fassara min gharib al-hadithi wa gharib al-kalam. Bab tentang pengetahuan tentang ilmu Imam Asy-Syafi'i, penguasaan Imam Asy-Syafi'i tentang bahasa, maksudnya bahasa Arab. Wa ma fassara min gharib al-hadithi wa gharib al-kalam, dan beberapa contoh di mana beliau menafsirkan bahasa-bahasa yang gharib yang terdapat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis atau dalam pembicaraan sehari-hari. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah terkenal dengan kefasihannya berbahasa Arab dan penguasaannya, khususnya Lughatul Huzail, itu salah satu dari cabang kabilah Arab yang terbesar. Itu beliau, kalau bahasa Huzail itu Imam Asy-Syafi'i adalah yang terkenal menguasainya dengan sempurna. Dan itu diakui oleh para ahli dan ulama-ulama besar bahasa Arab. Apalagi memang beliau tinggal atau hidup di masa di mana bahasa Arab belum banyak terkontaminasi oleh gara-gara adopsi bahasa-bahasa asing. Karena Imam Syafi'i rahimahullah hidup lama di Mekah, di paruh kedua abad kedua, walaupun di pusat pemerintahan di kota, bahasa Arab sudah mulai lemah di kalangan para pemakainya. Karena apa? Karena mereka terpengaruh oleh bahasa-bahasa yang di luar bahasa Arab, sehingga bahasa Arab mulai rusak. Jadi sebenarnya dari satu sisi memperkaya, tapi dari sisi berbahaya. Sebenarnya bahasa Arab kalau kita lihat tidak memerlukan
sebenarnya bahasa lain, sebab dia memiliki kosakata yang tak didekati oleh bahasa manapun. Para pakar bahasa mengatakan bahasa Arab memiliki lebih dari 12 juta kosakata. 12 juta lebih kosakata. Sedangkan bahasa Inggris hanya 650.000. Nah, berapa persen tu bang? 650.000 dari 12 juta. Biasa ngalir je bang. Atau biasa metampiti lebih kurang 5% cuma sah. Iya, 5% dari bahasa Arab. Cuman karena penguasa dunia hari ini berbahasa Inggris, seolah-olah bahasa Inggris lebih hebat. Bahasa Inggris enggak. Bahasa Minang kalah bahasa Inggris sudah. Nah, itu kadang kisah Buya Mawardinya, Buya Mawardi Muhammad di Tawalib ketika datang dubes Australia, tentu dia nyuruh anak-anak itu untuk anak pondok itu untuk rajin bahasa Inggris, lalu bicara tentang kehebatan bahasa Inggris. Buya kan ya guru bahasa Arab kan banyak nulis kitab tentang bahasa Arab. Lalu dia bilang, enggak, bahasa Arab bahasa Inggris tidak lebih hebat dari bahasa Arab, bahkan sama bahasa Minang aja kalah katanya. Akhirnya diuji, tak percaya, ayo kita uji. Padi, bahasa Inggris apa? Rice. Bahasa Minang? Ada berapa bahasa Minang padi lima? Padi. Agaklah lama dimanggil lupa bahasa Minang. Setelah itu kalau sudah dijemur, bahasa Inggris apa? Rice juga. Bahasa Minang? Enggak, ada jamu bang. Gabah kan, atau apa namanya, jemuran apa? Jemuan kan. Nah, kemudian setelah di mesin menjadi bareh, bahasa Inggris rice masih sah. Disitulah tiga kalah nah. Yang hancur, yang pecah-pecah. Nah, kalau bahasa Minang ada itu yang apa? Yang patah-patah tu. Melukui sah. Bahasa Inggris broken rice. Masih rice juga. Tak kalau dari rice bro. Karena ya yang tak terbuka kulitnya rata sah. Bahasa Inggris rice je boh. Jadi sampai bermasak bekal. Kalau hancur masak bubur, lontong kan. Kalau bahasa Inggris masih rice, steam rice. Kalau nasi biasa bahasa Inggris rice. Kalau awak nasi. Jadi masuk dalam daun pisang, namanya lontong. Masuk dalam daun apa? Daun kelapa, kerambi ya, katupek. Bahasa Inggris rice. Akhirnya nggak tahu sengoku di Australia tuh. Jadi memang bahasa kita lebih hebat sebenarnya dari bahasa mereka. Kosakata kita lebih banyak. Cuman karena mereka berkuasa, akhirnya kita dipaksa untuk menggunakan bahasa mereka. Dan ini sangat berpengaruh pada budaya, berpengaruh pada tata krama kehidupan, berpengaruh pada banyak hal. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua, sampai berpengaruh ke PT. Guru privat bahasa Inggris mahir pada guru privat bahasa Arab kan ya? Kan ya? Ya, kalau sabit pandai bahasa Inggris hebat sudah sebenarnya pandai bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab tak sabit apa namanya. Kan ya, nyala banyak pandai bahasa Arab. Kalau makanya di pondok dulu dia antara nak pandai bahasa Inggris dan paling pandai. Saya kata sabit ya. Mau awak pandai bahasa Inggris. Nanti ya, di dapat orang tak pandai tu ganggu aja. Kalau kini tu malu ada bahasa Inggris ya. Allah musta'an. Jadi guru bahasa Inggris dulu. Nah,
kaum muslimin dan muslimat. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah adalah salah satu dari a'immatul lughah. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Hisham An-Nahwi bahwa Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah. Asy-Syafi'i adalah hujjah dalam bahasa. Karena memang penguasaan bahasanya luar biasa dan belum terkontaminasi terpapar virus-virus kerusakan bahasa asing. Allah musta'an. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Kemudian di bab ini Imam Ibnu Abi Hatim menyebutkan beberapa bukti tentang hal itu. Qala rahimahullah akhbarana atau qala rawi akhbarana Abul Hasan telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yaitu meriwayatkan kitab ini dari Ibnu Abi Hatim, itu Ali bin Abdul Aziz Ibnu Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali, disebut dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala hadatsana Rabi' ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Muazzin Al-Misri, yaitu salah satu murid Imam Asy-Syafi'i yang paling banyak berkhidmat di Mesir kepadanya. Qala sami'tu Abdul Malik ibn Hisham An-Nahwi, saya mendengar Abdul Malik ibn Hisham An-Nahwi, sahib al-Maghazi, yang dikenal dengan An-Nahwi. Ibnu Hisham dikenal juga dengan Ibnu Hisham, sahib al-Maghazi, penulis kitab al-Maghazi, itu sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana basiran bin nahwi, dia itu adalah ahli dan pakar nahwu, wal arabiyyah, dan bahasa Arab. Lihat ikhwan wa akhwat kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, kita kadang-kadang kalau pandai nahwu lah pandai bahasa Arab. Enggak, bahasa beda dengan kaidah. Jadi an-nahwu itu adalah kawaidnya, yaitu tata bahasa. Al-lughah itu baru bahasanya. Belum tentu orang yang hafal kaidah bahasa Arab pandai bahasa Arab, tapi pandai nyolong, menyolong pandainya. Banyak solat itu duyungnya, tapi tidak punya waktu dan pandainya bu irinya. Itu dia. Jadi menyolong bisa, mambu elong tidak bisa. Ibaratnya bang tantura dia rusaknya, tapi kalau dibongkarnya tambah rusak. Paham ya? Jadi menyalahkan bisa, tapi membuat yang betul tidak bisa. Sampai dia pandai berbahasa Arab. Makanya di sini disebutkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman bahwa Ibnu Hisham ahli nahu dan ahli bahasa. Ahli nahu dan ahli bahasa. Dia berkata, Asy-Syafi'i mimman tu'khadhu anhu al-lughah. Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk orang yang diambil darinya bahasa Arab. Kalau disebut diambil darinya bahasa Arab, misalnya al-lughah tu'khadhu minal Qur'an. Lughah itu diambil dari Al-Qur'an. Artinya hujjah dalam lughah itu, bahasa itu adalah Al-Qur'an. Artinya kalau Al-Qur'an sudah memakai bahasa itu, tidak ada salahnya, pasti fasih. Atau Nabi yang menggunakan bahasa itu, walaupun menurut tata bahasa berbeda dengan yang melanggar kaidah, maka dia hujjah. Itu maksud diambil daripadanya bahasa. Jelas ya? Artinya misalnya dalam kaidah mengatakan begini, tapi itu dipakai oleh orang Arab, maka yang disalahkan bukan orang Arabnya, tapi disalahkan adalah tidak ada yang disalahkan bang, kaidah tidak salah, dan orang Arab juga tidak salah, karena setiap kaidah itu ada pengecualian. Ada pengecualian dalam ilmu apapun. Kaidah itu ada lil ghalib, adalah untuk yang dominan. Makanya menjadikan kaidah lebih tinggi dari dalil adalah kesalahan fatal para ilmuwan kita. Bila mendahulukan kaidah daripada dalil, ini ada kesalahan fatal. Apa contohnya? Apa jam? Nak beri contoh? Enggak. Wala, awak cakap beri contoh. Masyarakat kiram dia malah. Misal, ya contoh kaidah
yang didahulukan dari dalil dan menjadikan kesalahan fatal. Misal, orang mengatakan setiap sesuatu yang di atas sesuatu mesti membutuhkan sesuatu yang di bawahnya, atau mesti menempati menempati yang di bawahnya. HP di atas meja, berarti HP memerlukan meja. Tisu di atas meja, tisu memerlukan meja. Kalau saya duduk di atas kursi, ya, tidak meja ya. Di atas kursi, maka saya memerlukan kursi. Ini kaidah, betul, tidak salah. Tapi apakah apakah kaidah ini berlaku pada segala sesuatu? Berlaku pada segala sesuatu? Tidak. Dan ketika diberlakukan dalam segala sesuatu, akhirnya terjadi penyimpangan fatal. Misalnya, Allah mengatakan dirinya alal arsy. Allah istawa alal arsy. Allah istiwa di atas arsy. Lalu diterapkan kaidah tadi. Kalau dia di atas, berarti membutuhkan yang di bawahnya, yaitu arsy. Jelas? Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah itu? Terjadi penyimpangan keyakinan. Berarti Allah tidak mungkin di atas arsy. Terus di mana Allah? Jentonyong. Jentonyong, tidak boleh tonyong. Tu Nabi tonyong deh. Akhirnya terpaksa berusaha keras pula untuk mendhaifkan hadis itu. Padahal hadis itu dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Dan sudah diperiksa oleh pakar-pakar hadis yang hafiz-hafiz, yang naqid, sekelas Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, dan Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahwiyah, Amr bin Ali Al-Fallas An-Naqid, sampai kepada Ad-Daraqutni, Al-Qadhi Iyad, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Hajar. Tidak ada mereka yang mendhaifkan hadis ini, kecuali setelah datang pendusta paling jago di kalangan As-Sufiyah, yaitu Muhammad Zahid Al-Kautsari At-Turki. Dialah yang pertama berusaha mendhaifkan hadis ini, dan diikuti oleh para ahli bid'ah setelahnya. Masya Allah, Muhammad Zahid Al-Kautsari. Jadi kesesatan dalam hadis di abad modern ini banyak berinduk pada Muhammad Zahid Al-Kautsari. Memang jago dalam mempelintir ayat, mempelintir hadis, memanipulasi data hadis-hadis. Kalau bukan karena datang para ulama sehebat Abdurrahman ibn Yahya Al-Muallimi yang membongkar kesesatan dan kedustaannya, banyak umat yang tertipu. Tapi memang at-tuyur ala amsalihha taqa, yang akan mengambil daripadanya juga koloni yang serupa pula, ahli-ahli bid'ah juga. Nah, mungkin tuan-tuan ada yang marah dengan saya nanti. Di mana dustanya? Ya, kalau mau baca ada kitab An-Tankil oleh Imam Abdurrahman ibn Yahya Al-Muallimi. Lalu kenapa tidak boleh tanya? Kenapa tidak boleh tanya? Akhirnya dibuka pula hadis palsu. Ya, dibuat pula hadis palsu yang disebutkan oleh seorang ulama kalam yang hidup di abad ke-4 Hijriyah, Abdul Qahir Al-Baghdadi, dan Al-Farqu Bainal Firaq. Dinisbatkanlah secara serampangan dan sembarangan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tanpa sanad. Orang yang hidup di abad ke-4 meriwayatkan sesuatu kepada orang yang mati di tahun ke-40 Hijriyah. Jarak antara keduanya hampir 400 tahun tanpa sanad. Apa nomor? Ya palsu.
Tidak ada dalam kitab-kitab hadis, tidak ada dalam kitab-kitab akidah. Cuman orang yang ahli bid'ah sejenisnya juga bangga dengan menemukannya dalam kitab itu. Al-alim al-allama. Alim al-allama kalau tidak punya sanad tetap juga dusta. Tetap juga dusta. Walaupun alim, walaupun allama. Masyarakat kiram rahmati Allah. Jadi kaidah tadi diterapkan dalam segala sesuatu. Padahal dalil lebih tinggi daripada kaidah. Maka itu maknanya bahwa Imam Asy-Syafi'i diambil bahasa Arabnya. Artinya sekalipun nanti perkataan atau pemakaian bahasa Arab Imam Syafi'i bertentangan dengan kawaid bahasa Arab, kalau sahih dari Imam Syafi'i, maknanya bahasa Imam Syafi'i jadi tetap hujjah. Kaidah tidak disalahkan, Imam Syafi'i juga tidak disalahkan. Itu makna daripada perkataan tu'khadhu anhu al-lughah. Jadi kalau kembali kepada contoh tadi, kaidah bahwa sesuatu di atas sesuatu membutuhkan yang di bawah, ini juga tidak salah. Tapi tidak semua berlaku padanya kaidah ini. Jangankan al-khaliq, makhluk saja ada yang di atas makhluk yang lain, tapi tidak membutuhkan yang di bawahnya atau tidak menempatinya. Lalu dikatakan segala sesuatu di atas sesuatu berarti dia punya jisim, mesti berbatang tubuh. Segala digelar pula orang yang mengimani itu sebagai mujassimah. Anda sekali lagi keliru juga. Kaidah tidak salah, tapi Anda menjadikannya sebagai kaidah mutlak. Segala sesuatu di atas sesuatu mesti berjisim, juga keliru. Paham nah? Karena dalil lebih tinggi daripada kaidah. Paham? Jolir? Sudah payah-payah jolir. Jadi kaidah ini bertentangan dengan kawaid. Iya. Bertentangan dengan kawaid. Kalau diadu antara kawaid dengan dalil, mana lebih kuat? Lebih kuat dalil. Kita harus paham sesuatu melalui kaidah. Iya, kita harus paham. Tapi tidak selamanya kaidah bisa diturutkan. Karena likulli qaidatin mustatsna. Catat tuang. Segala kaidah ada pengecualian. Kan ya? Setiap kaidah ada pengecualian. Lampu sedang merah, wajib berhenti kecuali Pak polisi. Polisi terkecuali itu enggak? Enggak ya? Tugas. Petugas salah. Petugas kesehatan, petugas pemadam kebakaran, petugas kerja dalam tugas. Nah, termasuk petugas khatib Jumat. Itu patut saya dulu. Saya ditanya, Syekh, saya ada di lampu merah, tinggal 3 menit lagi menjelang naik mimbar. Jarak masjid di lampu merah ada sekitar 4 menit. Tengok kiri kanan tidak ada orang, boleh tak saya motong lampu merah? Nah, bagaimana patuannya? Ya boleh. Darurat. Sebab masalahnya apa? Orang terlambat Jumat itu mudarat. Sekarang dia memotong lampu merah, tidak ada mudarat. Ini namanya pengecualian. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan kita melanggar yang dilarang. Jelas ya? Tidak boleh masuk ke rumah orang tanpa izin. Sah? Nah, lalu antum mendengar ada orang berteriak minta tolong di dalam. Ada pula cahaya api. Antum perlu minta izin lagi? Assalamualaikum. Perlu minta izin? Nah, ini namanya pengecualian. Dari setiap kaidah itu ada pengecualian. Dalam segala bab. Dalam bahasa juga ada. Jelas ya?
Hukum asalnya mubtada muqaddam, khabar muakhar. Tapi ada kalanya mubtada dilambat, khabar didahulukan, sedangkan mubtada dibelakangkan. Itu adalah di antara pengecualian kaidah. Jadi adalah bila menjadikan kaidah lebih tinggi daripada dalil, maka sering terjadi kesalahan fatal. Jelas? Dah. Kalau jelas, lanjut kita. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk yang dijadikan ucapannya dalil dalam bahasa Arab. Bahwa kalau Syafi'i yang mengatakan, berarti benar bahasa Arabnya itu. Begitulah lebih kurang yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hisham An-Nahwi, pakar nahwu. Saking apa? Saking tak bisa dicari kesalahannya. Kenapa Ibnu Hisham ini berani mengatakan itu? Karena beliau lama hadir di majelis Imam Asy-Syafi'i. Kalau yang hadir pakar bahasa, lalu tentu yang akan dicarinya adalah tak bahasanya. Sah? Paham tak? Kalau saya sekarang hadir di majelis dan saya misalnya pakar bahasa Arab, lalu yang bicara bahasa Arab, pasti akan saya dengarkan terus itu. Subhanallah, bahasanya tak satu pun salah. Sah? Akhirnya saya berani mengatakan Asy-Syafi'i hujjatun fil lugha. Saya duduk sering dengannya, tak pernah salah. Sebagaimana juga kita, antum hadir di majelis saya misalnya, setiap pakai bahasa acu tak pernah salah. Sah? Tentu sabi, mak Ustaz Dasman kalau bahasa acu inyo aja. Dapat mana? Dapat jalan. Nya ada kawanan mantu kepakan. Nak pandai bahasa acu lah. Dan ke Madinah masih laju lah. Dan boleh bahasa Madinah itu. Ini ketua kloternya kan betul si haji. Ndak sembrono bahasa acu, apa haji kepakannya. Hilang bahasa acu. Dan ke Madinah ndak hilang bahasa acu. Dia apa? Nya dan sitan ndak ada orang bahasa acu lah. Pahamnya? Wih, ndak ada orang bahasa acu, makanya ndak usah bahasa acu lah. Akhirnya dipakan banyak orang bahasa acu, tapi dengan berbagai logat. Bahasa acu Medan lain lah. Sah, bahasa acu Piaman lah lain lah bahasa acu Jawa lah lain lah. Akhirnya rusak bahasa acunya. Samur je Mas Socak dan di Bangkinang dan pandai bahasa Jawa lah ni kan. Socak dan di Bangkinang tak pandai bahasa Jawa ni. Hilang bahasa Jawa ni. Jadi begitu. Kaum muslimin muslimat. Jadi ketika beliau didengarkan selalu Imam Syafi'i dalam majelisnya menggunakan bahasa Arab yang fusha, tidak ada satu pun salah, maka beliau buat keputusan bahwa Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah. Syafi'i diambil bahasa Arabnya. Jelas ya? Baik. Qala al-rawi akhbarana Abu al-Hasan, dalam ceritakan kepada kami Abu al-Hasan yaitu Ali bin Abdul Aziz bin Madrak al-Saburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad yaitu Ibn Abi Hatim penulis. Qala akhbarani Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal, anak Imam Ahmad, fi ma kataba ilayya, yaitu melalui tulisan yang dikirimkannya kepadaku. Ini kan salah satu dari cara tahammul hadis yang 8, yaitu al-kitabah, di mana Syekh menulis riwayat itu dan dikirim kepada muridnya. Nah, bima kataba ilayya qala, dia berkata, qala abi, ayahku mengatakan, kana Asy-Syafi'i rahimahullah min afsahin nas. Syafi'i adalah termasuk orang yang paling fasih. Min afsahin nas. Tentu tahu sendiri Imam Ahmad juga adalah min usulil Arab, min Bani Syaiban Asy-Syaibani, juga seorang yang fasih. Karena di majelisnya
seorang murid membaca salah baca harakat saja, la yu'minu ahadakum katanya, la wallahi ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalik, demi Allah Rasul tak pernah bilang la yu'minu ahadakum, tidak ada fa'il yang mansub oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jawabannya lagi, la yu'mina ahadukum, la wallahi ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam zalik, sampai dia baca la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baru Imam Ahmad lewatkan. Artinya para ulama-ulama kita dulu juga bukan hanya sekedar membacakan hadis atau ayat, tetapi juga memperbaiki bahasanya. Jangan sampai salah. Nah, maka Imam Ahmad rahimahullah yang fasih itu lalu menilai pula Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini yang menilai para ahlinya. Beda nanti kalau ada sebagian tuan-tuan yang bilang, ternyata yang paling hebat bahasa Arabnya se-Indonesia Ustaz Dasman ini. Yang bilang itu tidak pandai bahasa Arab. Yang menyebut itu tidak pandai bahasa Arab. Itu mana tentu dia apa? Leonongo deh. Jadi kosan dek Leonongo bisa menjadi inyon yang paling pandai bahasa? Enggak. Ini kesaksian diberikan oleh orang-orang fusaha, orang-orang yang memang fasih dan ahli dalam menggunakan bahasa Arab, baik secara praktis maupun secara teori, itu kaidah. Nah, jadi karena Syafi'i amir afsahin nas, Syafi'i adalah termasuk orang yang paling fasih. Wa kana Malikun yu'jibuhu qira'atuhu, dan Imam Malik sangat takjub, sangat kagum dengan bacaan Imam Asy-Syafi'i, sehingga di majelis Imam Malik yang tukang bacanya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Biasanya di majelis hadis, para ulama itu kadang-kadang menggunakan cara metodologi dibacakan kepadanya oleh murid. Dia punya kitab aslinya, lalu diserahkan pada muridnya, muridnya yang membacakan, yang lain mencocokkan dengan catatan mereka masing-masing atau menuliskan, menyalin. Dan biasanya yang menangani atau yang bertanggung jawab untuk itu adalah murid yang paling senior, yang paling fasih, yang paling hafiz. Apalagi kalau ada majlis intikhabul hadis, itu lebih lagi, yang paling luas hafalannya dan yang paling minim kesalahannya. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena bacaannya yang fasih itu, Imam Malik selalu menunjuknya sebagai qari, pembaca di majelisnya. Wa kana Malikun, ini persaksian Imam Ahmad, wa kana Malikun yu'jibuhu qira'atuhu. Imam Malik sangat kagum dengan bacaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, li'annahu kana fasihan. Alasannya karena dia adalah orang yang fasih. Barangkali tuan-tuan kalau menikmati bacaan orang, contoh aja lah bacaan Al-Quranul Karim. Kalau imamnya Masya Allah terang hurufnya, terang makhrajnya, terang sifat-sifat hurufnya, tentang para sahahnya, pasti kita akan lebih menikmati dibanding yang balungam sodo huruf deh. Ini kadang-kadang balungam sodo deh kan. Nah, enggak. Tapi kalau jelas, yang tipis, yang tebal, yang dengung, yang jahar, yang isti'la, istisfa dan sebagainya, jelas semuanya, pasti lebih senang kita mendengarnya. Sah? Iya enggak? Iya. Kalau dikar makanya orang kenapa senang misalnya sholat di Masjid Al-Haram, sholat tarawih, ya sampai 2 jam tidak terasa. Kenapa? Karena memang diambun-ambun ada, kan diambun-ambun ada. Nah, tidak pun paham kadang, tapi dengan indah bacaannya membuat kita terayun, ayun-ayun sampai terlolok sebagian kayak. Akhirnya kan lama. Tapi kebanyakan ada terbawa oleh perasaan dan menangis. Menangis ke banyak macam, dia paham ada jual. Kadang dia lah mau bono je leju.
Ayah nolak kan kelas 7 minit 2,2 tiap di kampung 20 rakaat kan. Masuk catatan muri. Catatan rekor muri. Solat tarawih tercepat. Sudah itu pergi Ramadan, pergi umrah. Solat tarawih di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Kenapa nangis dia? Apa lama pun. Dah sampai 20 minit ke 2 jam? 2 jam lebihnya. Adalah nangis, Laila nangis apa nangis? Dia nyosir dan nak masuk pondok dia. Uang nangis faham, awak nangis tak faham ni. Tapi jadi je lah nyosir nak masuk pondok. Nah, makanya belajarlah kita tahsin. Tuan-tuan pasti ketika baca Quran kalau lancar bacaan pasti lebih senang kalau dibilang dibanding kalau kita baca tidak lancar. Itu malah maknanya fasahah itu membuat bacaan itu dinikmati. Jadi wanti-wantinya wakaf ibtidaknya joleh. Kalau waktu wanti tidak wanti, waktu tidak wantinya wantian itu tak wadah. Ya bang ya. Jadi begitulah fasahah itu memainkan peran kepada orang yang mendengarkannya. Jadi Imam Malik rahimahullah sangat menyenangi bacaan Imam Asy-Syafi'i karena dia fasih. Sesuatu. Alhamdulillah. Nak capek kalau lambat. Alhamdulillah. Qala barana Abdul Hasan telah menceritakan kepada kami Abdul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mada' An-Nisaburi. Qala haddatsana Abdurrahman telah menceritakan kepada Abdurrahman ibn Abi Hatim. Qala hudithu an Abi Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Diceritakan kepadaku dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Al-Qasim bin Salam adalah salah seorang ulama besar hadis dan fikih sejawat Imam Ahmad, penulis kitab Al-Kharaj, penulis kitab Al-Amwal. Nah, qala dia berkata, dan juga ahli bahasa, sekaligus juga ahli bahasa. Beliau juga penulis kitab Gharibul Hadis atau Gharibul Quran. Qala dia berkata, kana Syafi'i mimman yu'khadhu anhu al-lughah. Jadi sudah berapa orang menjadi saksi ini? Ada 3. Ibnu Hisham An-Nahwi, ahli nahwu dan ahli bahasa. Kemudian Imam Ahmad, secara eksplisit Imam Malik sekaligus dan juga ahli bahasa dan ahli hadis, ahli Quran. Kemudian Al-Qasim ibn Salam yang juga imam bahasa. Kana Syafi'i mimman yu'khazu anhu al-lughah. Asy-Syafi'i termasuk yang diambil bahasa Arabnya. Maksudnya hujjah. Au min ahli lughah, atau dia termasuk ahlinya bahasa. Ahlinya bahasa Arab. Asyakku minni, ini keraguan ini dari saya. Maksudnya antara perkataannya yu'khadhu anhu al-lughah dengan min ahli al-lughah, ini keraguan dari saya, kata Imam Ibnu Abi Hatim. Saya ragu apa yang dikatakannya, dia ahlinya lughah atau orang yang dijadikan lughah bahasanya sebagai hujjah atau diambil darinya bahasa Arab. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Karena Imam Syafi'i rahimahullah memang ahli lughah dan juga secara teori dia hafal kaedah-kaedah bahasa, dan secara praktis dia adalah orang yang paling mempraktikkan bahasa Arab itu dengan kaedah-kaedahnya, sehingga tidak ada yang keliru dalam bahasa Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi. Nah, masuk waktu azan? Baik, kita dengarkan azan lalu kita sambung sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله asyhadu an حي على الصلاة la hawla حي على الصلاة la hawla حي على الفلاح la hawla حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahumma لا إله إلا الله wa nashhadu an la ilaha اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, kemudian dilanjutkan masih berkaitan dengan masalah Imam Asy-Syafi'i adalah ahli dan hujjah dalam bahasa Arab. Qala rahimahullah al-rawi akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan yaitu Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi. Qala sami'tu Rabi' ibn Sulaiman, saya mendengar Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Muazzin Al-Misri mengatakan kana Asy-Syafi'i rahimahullah adalah Arabiyyan nafs, adalah orang Arab asli nasabnya, an-nafs jiwanya, artinya dari memang asli keturunan Arab, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Muttalib ibn, lalu pula dia apa ya, Abdul Muttalib ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab, saudara Hashim. Hashim datuk Nabi, Al-Muttalib datuk Imam Asy-Syafi'i. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah, Abdullah punya anak namanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara Hashim namanya Al-Muttalib. Al-Muttalib. Nah, Abdul Muttalib keponakannya namanya Syaibah. Tapi karena ketika dia meninggal Hashim, si Syaibah ini tinggal dengan ibunya di Madinah. Lalu dijemput oleh dijemput oleh saudara ayahnya, yaitu saudara Hashim, yaitu Al-Muttalib. Ketika masuk Mekah,
dilihat oleh orang Al-Muttalib bawa anak kecil boncengan dengan di atas onta. Lalu orang bilang hadza Abdul Muttalib, ini adalah Abdul Muttalib. Nya nama galau apa ya mau kai kan ya, kalau lah tak galau ya kadang ama awak apa nama awak adalah iya kejadian mah bertanya kawan ke ama mano masih anu maknya tidak abis doyongnya tu tanya ke tetangga, tanya dia nama asli nanapal dia ama nama galau tadi dia mano masih anu maknya dia ama hanya tanya kayaknya dah abis cakap hanya napal dia masih anu dong ninya. Kalau nama tercatat di KTP dah beda makna. Hanya itu. Jadi sehingga yang dikenal orang ada Abdul Muttalib, hambanya Al-Muttalib, padahal dia bukan hamba tapi keponakannya atau anak saudaranya. Ma'asyiral kiram, dan Imam Syafi'i dari Jarul Al-Muttalibi. Maka dalam nasabnya disebutlah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai Asy-Syafi'i, yaitu Al-Muttalibi dari jalur Al-Muttalib ibn Abdi Manaf, saudara Hashim bin Abdi Manaf. Maka disebut orang Arab menyebutnya ini dengan sebagai ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Arabiyun nafs, asli nasabnya dari darah Arab, berdarah biru ya, darah biru nomor atau darah putih, pokoknya masuk alul bait, kemudian Arabiyul lisan, termasuk juga bahasanya juga bahasa Arab, lisannya. Sebab kalau sekarang banyak orang Arab yang lisannya tidak lagi lisan Arab. Sebagaimana tidak sedikit pula orang Ajam yang lisannya lisan Arab. Nah, tapi Imam Syafi'i tidak, lisannya Arab, kemudian nasabnya darahnya darah Arab. Walhamdulillah. Dan berkumpul padanya keaslian keduanya, asli bahasa Arab dan asli berdarah Arab. Nah, kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan masalah ini, dan selanjutnya adalah contoh-contoh beliau menafsirkan beberapa kata yang sulit atau jarang dipakai dalam bahasa Arab, tetapi beliau masih menghafalkannya. Ini adalah kelebihan, kita sekarang ini kan banyak di antara kita yang muda-muda ini atau masih merasa muda sudah tidak tahu sebagian kosakata bahasa kita sendiri. Banyak yang sudah tidak paham. Ya, khususnya gen Z ini kan atau milenium, kalau sudah kita tanya beberapa kosakata, mereka sudah tidak memahaminya. Kami pun banyak talaki dari orang-orang tua dulu, yang sebagian besar guru kami sudah meninggal. Banyak kami dapatkan dari mereka. Nah, di antaranya kalau guru kami di pondok dulu seperti Buya Daud, Syekh Muhammad Nur Mahyudin rahimahumullah, khususnya Buya Ismail Syahid, itu banyak bahasa-bahasa asli, bahasa memang kalau bahasa Jawa totok bono, bahasa ocunya banyak kami dapatkan. Termasuk yang kita Buya bapak kita Pak Zapri Harun rahimahullah taala, yang dulu yang mendirikan dan juga pengurus masjid ini rahimahullah, juga banyak yang belajar dari bahasa-bahasa lama itu dari beliau-beliau itu. Semoga Allah merahmati mereka semuanya, amin. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang menguasai bahasa-bahasa yang banyak orang sudah mulai melupakannya. Disitulah kelebihan mereka. Dan pada umumnya para ahli bahasa dulu sering ke kampung-kampung, karena memang bahasa itu lebih terjaga di kampung lebih lama daripada dijaga di kota, karena kota itu sangat dinamis ya, urbanisasi, asimilasi dengan bangsa-bangsa lain. Kadang-kadang orang asli terpaksa menggunakan bahasa tidak asli supaya dia paham. Seperti kalau sekarang misalnya
Orang-orang Arab misalnya ambil pekerja dari negeri-negeri lain, terpaksa menyesuaikan diri. Kadang sabulah dari orang tu tak pandai warak bahasa Arab begini. Kenapa kau ada macam itu? Nyawa Arab tapi tak pandai bahasa Arab. Nyawa bahasa Arab Bangladesh pula tu tak faham Arab dulu. Fahamnya tak? Nyawa modalnya cik pi cik ma pi cik. Pi kata mafi, atau mafi maklum, atau mafi, pokoknya mafi semua. Tentu bingung nak Arab tu. Yang bahasa pusaka tak faham dah. Ya bang. Tapi kalau lah biasa tu dia dua itu je kalimatnya. Kalau dia tanyang kaset kosong, tanyang dia pi ado kaset apa syarit kosong mafi. Pi syarit mafi. Ada ndak kaset yang ndak ada. Kalau buka bahasa Arab ndak faham lah. Kalau tonton buka kamus sudah ada orang. Pi syarit mafi. Jadi ada kisah tu kawan lapui bertanya ke penjualnya orang Pakistan atau orang Bangladesh hanya fi syarit farik ya hal indaka syaritun farik ni. Ndak ada farik tu apa dah. Ni tu tiap topik sono. Nah, ada kaset kosong ndak berisi. Ada tiap akhirnya ndak adanya si tanya ndak tahu nya. Akhirnya bertanya ke kawannya apa saben kenya. Hal indaka syaritun farik deh ndak sa Saudi kalau masih Bangladesh juga dak kan dapat dang dudunya. Amo dang ndenya tu dia tanya ni. Sadik fi syarit mafi. Langsung kalau. Langsung kalau. Jadi kadang-kadang dua kata itu jadi modal mereka tu. Apa nilainya bahasa Arab pada orang Arab. Iya wangi ke kan Arab tu. Anta baba mama Arabi. Ayah amak Arab. Madrasah Arabi. Belajar di Arab. Sakin Arabi. Tinggal di Arab. Kau tak ada faham saja kan itu dah. Mafi maklum Arabi. Tapi tak pandai bahasa Arab. Anak isnin syahar alatul maklum Arabi. Saya 2 bulan aja di sini langsung faham bahasa Arab. Iya bahasa Arab kamu dia tak faham. Tapi kalau bahasa Arab Umar tak dulunya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Syafi'i rahimahullah banyak menghafalkan bahasa-bahasa yang sudah dilupakan oleh banyak orang di kota. Dan itu bahasa-bahasa fusha. Karena bahasa-bahasa kampung itu adalah bahasa-bahasa masih asli, original dan tidak terkontaminasi. Baik secara kosakatanya, pengucapannya sampai pada tata bahasanya. Nah, kadang-kadang justru dengan tata bahasa kaku tentang bahasa kita. Kan ya? Dalam seluruh bahasa. Saya coba bawa kalau pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia, konang-konang tata bahasa, sapaya-paya baca itulah. Sah? Nah, untuk tidak pakai konang. Nah. Qala rahimahullah akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan pada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Maddak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan pada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad bin Abi Hatim Ar-Razi. Qala Abi, bapakku berkata, qala Ahmad ibn Abi Suraih atau Ahmad bin Abi Suraih, itu Ahmad ibn Sabah ibn Abi Suraih, dikatakan juga Abu Suraih, Abu Bakar atau Abu Ja'far An-Nahshali Al-Baghdadi Al-Qattan, adalah salah seorang sahabat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala ma ra'aitu ahadan afwaha wala antaqa min asy-Syafi'i. Saya tidak pernah melihat orang sefasih dan seorator Imam Asy-Syafi'i. Jadi bicaranya fasih, susunan sistematik bahasanya juga teratur dan cepat dipahami. Jadi fasih itu adalah mudah dipahami, enak didengar. Ini ada sepanjang-panjang baca itu tapi tidak dapat diambil. Tidak dapat diambil istilah, nak kena banyak arah. Penuh ada istilah tapi orang tak ngerti.
lebih baik tidak pakai istilah. Pak Mukhtar pernah ada pidato budaya di Taman Ismail Marzuki Jakarta tahun 2006, setelah 40 tahun sebelumnya di tempat yang sama ada juga pidato budaya. Tahun 66 itu Bapak Mukhtar Lubis ditekanang lah. Kaji CD dulu dong bang. Hah? Tak boleh lagu-lagu wajib Indonesia tu. Apa so lagu karangan bu ya? Lalu pojo sana. Mukhtar Lubis. Beliau karena di angkatan 66 pidato budaya di Taman Ismail Marzuki. Kemudian tahun 2006 ada pula seorang profesor ya pidato budaya di tempat yang sama. Di antara yang hadir adalah Profesor Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Setiap sabuire sebagi kalau di media Indonesia bahwa antara dua pidato, kalau pidato Mukhtar Lubis asli bahasa Indonesia dan menggambarkan dan merefleksikan budaya Indonesia karena tidak memakai istilah-istilah asing. Awak bahasa Indonesia mah budaya Indonesia kok pakai bahasa asing? Tentu tidak akan mewakili budaya kita. Akhirnya masuklah budaya-budaya asing. Nah, sedangkan pidato semalam hampir 2/3 bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia. Hampir 2/3 lo biasa tahu tidak menggunakan bahasa Indonesia. Makanya saya bilang profesor-profesor kita sekarang ini banyak perusak bahasa di akademis kita banyak yang merusak bahasa karena dipaksanya mahasiswa untuk memakai istilah-istilah asing sehingga pemahaman pun kadang-kadang asing. Itu sangat terasa. Nah, karena kalau kayak bahasa Indonesia asli itu bahasa suwaunya, bahasa ceramahnya. Tapi kalau bahasa ilmiah harus pakai bahasa istilah asing. Nah, cuman dalam penilaian profesor tadi, waktu itu Profesor Hamdi Muluk yang memberi penilaian. Ini profesor menilai profesor asalnya kan? Profesor menilai profesor. Saya berkeyakinan atau berasumsi pakai bahasa asingnya lihat. Saya asumsi bahwa sang profesor tidak memahami banyak sekali istilah yang dia bawakan. Jadi contoh tadi dia asik pakai istilah, inyo sendiri tidak paham sehingga orang lain tidak mengerti. Apa jam? Boba perhatian orang jadi lah. Tak so ganti baterai copek lah. Kodok merubah perhatian orang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pun hilang nih konsentrasi ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apa nyuruh tadi soal? Saya mengira bahwa sang profesor tidak memahami banyak dari yang dia sampaikan. Kalau inyo tidak paham, orang lain lebih tidak ngerti. Oleh sebab itu maka kita himbau ya untuk menggunakan bahasa asli kembali dalam dunia pendidikan kita. Kalau tidak asli bahasa negeri, tapi pakailah bahasa asli ilmu itu sendiri. Misalnya ilmu tentang agama bahasa Arab, gunakan istilah Arab karena Arab lebih hebat dari Inggris. Kan kita sebut tadi, bahasa Minang aja bisa ngalahkan bahasa Inggris. Itu bahasa Minang bisa ngalahkan bahasa Arab? Enggak. Berarti otomatis bahasa Arab lebih hebat dari bahasa Inggris. Coba kita lihat orang yang menggunakan bahasa Inggris dalam memahami agama akan terjadi pergeseran nilai dalam pemahaman. Itu sudah dilakukan di abad ketiga Hijriah dulu. Banyak penyimpangan pemahaman gara-gara menggunakan istilah asing dalam menggunakan bahasa memahami agama.
Tapi kalau bahasa aslinya ilmu itu bahasa Inggris, pelajari dengan bahasa Inggris itu. Karena kita melihat negara-negara maju di dunia di bidang apapun pasti yang menggunakan bahasa aslinya, bahasa ibunya lebih maju daripada yang menggunakan bahasa campur-campur. Kan ya? Iya enggak? Jangan. Orang Jepang pakai bahasa asli Jepang deh. Orang Jerman pakai bahasa Jerman. Orang Rusia pakai bahasa Rusia. Mana yang maju teknologi mereka pada awak yang campur-campur? Wih. Makanya kalau beragama jangan jadi campur-campur. Kalau bercampur tambah rusak agama kita. Hanya gara-gara tadi dia suka campur-campur ilmu, campur-campur bahasa, akhirnya bercampur-campur agama. Dah, jalan ya, karena bahasa kita itu tidak miskin. Indonesia kalau mau kita punya lebih dari 1.500 bahasa. Nah kalau nak memperkaya bahasa, pelihara yang 1.500 bahasa itu. Jelas? Jalannya bang. Nah kalau perlu nanti privat bahasa daerah, jangan bahasa Inggris oleh. Tidak setuju padanya NKRI-nya tu, tapi tidak setuju padanya nak bahasa Inggris juga. Tapi kalau gitu buatlah. Ya kalau jadi ikut nak pada dirapan dah. Selama kita jadi pengekor takkan pernah maju. Bukan payah maju, takkan pernah maju karena ekor selalu di belakang. Kalau tumbuh di depan wajib diamputasi. Oleh sebab itu pemahaman agama jangan ngekor pada orang, tapi ikutlah Allah dan Rasul seperti pemahaman bahasa Arab yang lebih paham tentu orang Arab. Nah tapi kalau tuan-tuan buat helikopter tanya ke Prancis Puma, nak buat pesawat tanya ke Amerika Boeing, iya, atau Prancis Airbus atau terbalik ada kan? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas? Karena memang ketika dulu para ulama kita fasih berbahasa Arab, maka ilmu-ilmu mereka sehat-sehat. Tapi ketika sudah mulai masuk dalam kitab-kitab ulama kita istilah-istilah asing, mulai banyak berdebat. Itulah ilmu-ilmu kalam itu masuk istilah-istilah asing ke dalamnya, sehingga mengundang perdebatan yang tak ada hentinya sampai hari ini, sampai sekarang. Jelas? Kalau jadi sudah boleh. Nah, besok kita bacakan tentang contoh-contoh di mana Imam Syafi'i menjadi orang-orang yang bisa menjelaskan hal-hal yang barangkali bagi sebagian sudah mulai tidak jelas maknanya. Itu tanda bahwa beliau punya kelebihan dalam bab bahasa Arab ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wallahu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.